Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuri Handayani SPD GR, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 9 Tepas Selatan, Kabupaten Simu, Provinsi Aceh. Baik, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Agustina SPD. Beliau adalah guru kelas 4 dan juga wali kelas 4 di SD Negeri 9 Tepas Selatan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Baik ya Bu, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri gitu Bu ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Begitu ya Bu ya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat di sini, tujuannya pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, murid mampu menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Ya. Kemudian murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Ya. Dan yang ketiga, murid mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi-fungsi tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar. Baik, berarti di sini Ibu ada 3 tujuan pembelajaran begitu Bu ya. Selanjutnya nih Bu, pada area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Sebelum melakukan observasi di dalam kelas nanti. Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu di mana nanti murid mampu menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan dan mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Kemudian untuk keterampilan murid mampu menulis laporan sederhana tentang bagian-bagian tumbuhan, fungsinya yang ada pada LKPD. Oke, baik. Berarti area yang ingin Ibu kembangkan itu ada 2 Bu ya, yaitu area pengetahuan dan juga area keterampilan. Baik, di sini saya ingin mendengar nih Bu, kira-kira rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model atau media pembelajarannya itu seperti apa Bu? Baik, untuk strategi yang saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi Ya. berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan murid. Kemudian untuk model yang saya gunakan pembelajarannya yaitu CL dan NHT. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penguasaan. Penugasan begitu ya. Baik Bu, berarti Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian tadi saya mendengar juga Ibu menggunakan model pembelajaran CL dan NHT. Kemudian juga untuk metodenya Ibu menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan begitu Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Baik, nanti saya akan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, video, puzzle bagian-bagian tumbuhan, gambar bagian-bagian tumbuhan, tumbuhan lingkungan sekitar, dan LKPD. Oke, baik.
Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Maksudnya di hari apa begitu Bu ya, di kelas berapa dan juga di jam berapa? Kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu jam kedua dan saya akan mengajar di kelas 4 ya. Oke baik, jadi nanti Ibu akan mengajar pada hari Rabu depan di jam kedua dan akan mengajar di kelas 4 begitu Bu ya. Baik, saya nanti akan melakukan kegiatan observasi di dalam kelas Ibu untuk Rabu depan Bu ya. Nanti setelah kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran dalam kelas nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu ya, dimana nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oke baik Bu, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, saya mendapatkan gambaran media apa yang bisa saya gunakan nanti pada saat pembelajaran yang saya akan lakukan. Oke baik, terima kasih Bu ya atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya dengan percakapan praobservasi kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga pasca observasi ya Bu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang Bu. Gimana, masih semangat nggak? Masih. Tadi udah jajan belum di kantin? Sudah. Banyak jajannya? Nah. Kalau masih semangat, coba Ibu mau kalian ke Pusmangat. Tahu tuh Pusmangat? Tahu. Tahu. Siapa yang mau pimpin? Ayo, siapa yang mau pimpin? Boleh, silakan maju ke depan teman-teman. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Selvi. Boleh duduk. Semangat. Baik. Pertama dari akar. Setelah akar ada batang, ada daun, apa lagi? Ada bunga, apa lagi? Baik, di sini ada contohnya bagian-bagian dari tumbuhan. Akarnya di bawah. Kemudian di sini ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya juga. Bahkan ada beberapa tumbuhan dia tidak langsung daun, tapi dia ada rantingnya dulu, baru ditumbuhi daun, bunga, dan ada juga yang sampai ada buahnya. Ini masih termasuk belum lengkap ya. Nanti kedepannya bisa kita cari batang yang lebih lengkap lagi, yang ada buahnya, ada akarnya, ada rantingnya. Nah, kemudian tujuan belajar kita hari ini, kita Selvi, mohon diperhatikan ke depan. Nanti ada tugas tidak tahu. Tujuan kita kenapa harus mempelajari tentang tumbuhan, supaya kita tahu tumbuhan itu nggak cuma dia terdiri dari batang aja, enggak. Dia ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya, ada akarnya. Kalau tumbuhan tidak punya akar, bisa nggak tumbuh? Nggak bisa kan? Harus ada akarnya juga. Kayak gitu juga kalau tumbuhan dia nggak punya daun, jadinya kan gersang. Jadi kayak tumbuhan yang hidupnya enggak juga, dibilang mau mati enggak juga. Hidup sedang tapi tak mau katanya. Dah. Baik anak-anak, untuk melengkapi
perhatikan video berikut ini. Ini tentang akibat jika tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, jadinya akan banyak mengakibatkan terjadinya tanah longsor, banjir. Salah satunya ini tanah longsor bisa terjadi. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk ladang berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar ladang. Bencana ini sering terjadi di daerah-daerah lereng dan curam. Maka bagi keluarga yang tinggal di daerah ini harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, yang membuat tanah longsor berbahaya adalah tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan kehabisan waktu untuk melakukan persiapan evakuasi. Dan juga material longsor akan menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Maka persiapan sebelum bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor. Yang pertama, membuat bangunan dengan pembuatan bangunan penahan, menanam jangkar, dan piling. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Dan yang paling penting, jangan menebang pohon sembarangan. Nah, ketika curah hujan meninggi, selalu waspada karena resiko tanah longsor pada saat ini juga meningkat. Ketika terdengar gemuruh dari daerah lereng, segeralah melakukan evakuasi. Begitu juga ketika terdengar suara serangan atau terjadi longsor, segeralah melakukan evakuasi. Nah, bagi keluarga Tatan yang tinggal di daerah lereng, selalu persiapkan dan jaga lingkungan ya, supaya terhindar dari resiko-resiko tanah longsor. Sampai jumpa. Nah, dapat dipahami? Tahu apa penyebab tanah longsor? Apa dia? Kekurangan tumbuhan. Lebih tepatnya, contohnya, kalau kita ini masih alhamdulillah kita tidak tinggal di pegunungan yang ada gunung-gunung tinggi atau yang rawan longsor karena kita tinggal di pinggir pantai. Nah, kalau tumbuhan banyak, ketika hujan, kita bilang aja hujannya 3 hari berturut-turut hujan. Nah, kalau dengan adanya tumbuhan ini kan yang menyerap air. Diserapnya air itu untuk dia bisa tumbuh lagi, diserap airnya, jadi tidak banyak mengendap di bawah tanah. Kalau tidak ada tumbuhan, nggak ada penyerapan air, itulah yang mengakibatkan longsor. Jadi air tergenang terus di bawah tanah tuh, jadinya tanahnya jadi lembek itu mengakibatkan longsor. Dengan banyaknya tumbuhan, dia bisa menyerap air, jadi longsor, kemungkinan longsor itu kecil. Nah, tapi kita tidak boleh sembarangan menebang pohon. Lebih baik kita menanam pohon-pohon yang lebih bermanfaat. Paham? Dan selanjutnya, ini sudah Ibu jelaskan beberapa pembahasan tentang tumbuhan, tentang tanah longsor. Sekarang kita membagi kelompok, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kita berapa orang? 9. Kita bagi satu kelompok 3 orang. Boleh dihitung. Hitungannya mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Sambung lagi 1, 2, 3. Sambung lagi 1, 2, 3. Coba tadi deh. 2, 3. Ingat nomornya. 2, 3. 1, 2, 3. Yang nomor 1 ke nomor 1, nomor 2 sama nomor 2, nomor 3 sama nomor 3. Mejanya nggak usah diangkat-angkat, tinggal orangnya aja yang berpindah-pindah. Ingat yang nomor 1 ke nomor 1 semua. Nomor 3 ke nomor 3, nomor 2 ke nomor 2. Tadi nomor 1 siapa aja? Si Dedes. 1, boleh kembali.
video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Coba dilihat ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyipit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa. Sudah dilihat videonya? Sudah tahu apa fungsi-fungsi dari tumbuhan? Fungsi dari akar, dari batang, dari daun, dari buah, sampai ke biji. Nah, sekarang diperhatikan lembar soalnya. Di situ setiap kelompok berbeda-beda tumbuhannya ya. Di situ contohnya ada di kelompok 1, di sini ada fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun, dan selanjutnya ditulis di sini fungsinya apa. Nah, begitu juga kelompok 2 dan kelompok 3.
Semangat ya, bawa semangat. Itu udah ininya. Kalau udah, maju ke depan, di depan dengan masing-masing. Semangat Tiara. Nah, ngomongnya kuat, gerakannya semangat. Nah, tak. Nyanyi. Saya bahas sekarang bagian tanaman bagian T, yaitu adalah bunga.
yang daun fotosintesis akan menyerapkan air dan tanah. Buah dapat melindungi biji. Batang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang mengungkapkan konstitusi dari Tuhan. Adik-adik sebagai apa? Oh, kemudian bahasa sebagai apa? Fungsi bunga. Nah, fungsi daun sebagai fotosintesis. Kemudian buah untuk menyimpan dan biji. Nah, sekarang sudah paham fungsi-fungsi dari tumbuhan dan pentingnya juga tumbuhan itu sudah mengerti kan? Sudah. Langsung kasih ini. Biar aku cek. Jadi